Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, nama saya Putri Intan Rahmania, mata kuliah Sistem Penunjang Keputusan atau SPK, Program Studi Teknik Informatika semester 4 di Politeknik Baja Tegal. Dosen pengampu Aziz Azidani SPD Eskom. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai SMART Method atau Simple Multi-Attribute Rating Technique. Definition of SMART Method. SMART atau Simple Multi-Attribute Rating Technique merupakan metode pengambilan keputusan yang multi-atribut yang dikembangkan oleh Edward pada tahun 1971. Atau definisi lainnya adalah metode pengambilan keputusan yang multi-atribut. Teknik pembuat keputusan multi-atribut ini digunakan untuk mendukung pembuat keputusan dalam memilih antara beberapa alternatif. Setiap pembuat keputusan harus memilih sebuah alternatif yang sesuai dengan tujuan yang telah dirumuskan. Adapun tahapan-tahapan yang ada dalam metode SMART adalah sebagai berikut. Ada 7 tahapan. Yang pertama, menentukan kriteria. Yang kedua, menentukan bobot kriteria. Yang ketiga, normalisasi bobot kriteria. Yang keempat, memberikan nilai parameter untuk tiap kriteria. Yang kelima, menentukan nilai utility. Yang keenam, menentukan nilai akhir. Yang ketujuh adalah perangkaian. Nah, di metode SMART ini juga ada kelebihan dan kekurangannya. Sebagaimana metode-metode yang lainnya, metode SMART juga memiliki kelebihan dan kekurangannya. Berikut ini kelebihan dan kekurangan dari metode SMART. Kelebihannya itu banyak, cuma ini saya akan menampilkan beberapa pentingnya saja. Kelebihannya di antara lain yaitu Simple Multi-Attribute Rating Technique atau SMART dapat digunakan dengan cepat mendapatkan skor total terimbang. SMART adalah salah satu metode MCDM yang paling dapat diterapkan dan karena mayoritas para panelis tidak akrab dengan metode MCDM, metode ini harus sederhana. Pendekatan SMART menggunakan skala rasio untuk menilai preferensi panelis. Untuk kekurangannya ada banyak juga, cuma ini yang lebih utamanya saya tampilkan. Salah satunya adalah telah ditekankan bahwa perbandingan tentang pentingnya atribut adalah tidak berarti jika tidak mencerminkan rentang konsekuensi dari atribut itu juga. Karena banyaknya atribut, metode SMART akan terlalu sulit untuk diterapkan dan dipertahankan. Untuk selanjutnya, contoh kasus dan perhitungannya. Terdapat jumlah 6 usaha yang akan dianalisa, yaitu toko roti Persada, toko elektronik Langgeng, fotokopi Abadi, toko mainan karya, minimarket utama, toko bangunan Perkasa sebagai contoh data-data untuk masing-masing kriteria dari tiap alternatif. Maka akan ditampilkan tabel 1 berikut ini, sudah saya tampilkan. Seperti ini. Data tersebut bukan real ya, hanya untuk contoh saja secara otomatis oleh sistemnya. Kodenya A1 sampai A6, namanya seperti tadi, toko roti Persada dan sebagainya. Kriterianya ada C1, C2, C3, C4, dan C5. Yang kedua, menentukan bobot kriteria, ditampilkan pada tabel nomor 2. Ini ada bobot kriteria dengan nilai 1 sampai dengan 100 berdasarkan tingkat kepentingan kriteria. Nilai yang diberikan pada bobot kriteria ini berdasarkan pada penilaian pengambil keputusan. Dalam hal ini nilainya digenerate secara otomatis oleh sistem karena ini hanya contoh saja. Untuk yang ketiga yaitu normalisasi bobot kriteria. Di sini terdapat tabel nomor 3 yang isinya yaitu normalisasi bobot kriteria yang dihitung berdasarkan persamaan SMT min 01, yaitu dengan membagi nilai masing-masing bobot dengan jumlah total nilai bobot sehingga diperoleh hasil seperti berikut, bisa dilihat. Untuk yang selanjutnya yaitu penentuan nilai parameter.
Dalam memberikan nilai parameter untuk setiap kriteria diperlukan untuk data yang berbentuk kualitatif. Misalkan untuk kriteria kualitas, sangat baik, baik, cukup, kurang, dan sangat kurang. Pada contoh kasus ini, nilai untuk setiap kriteria berbentuk kuantitatif sehingga tidak perlu diberi nilai parameter lagi. Oke, untuk selanjutnya yaitu yang kelima, menghitung nilai utility. Menentukan nilai utility ini tergantung dari sifat masing-masing kriteria. Sifat atau tipe dari masing-masing kriteria. Dalam contoh kasus ini ditunjukkan dalam tabel nomor 4 seperti yang tertera. Ini kodenya ada C1 sampai dengan C5. Kriterianya ada MVP, PP, ARR, IRR, dan PI. Ini tipe kriterianya seperti yang sebelumnya disebutkan bahwa kuantitatif lebih besar lebih baik, benefit kriteria. Lalu untuk yang selanjutnya, langkah ke-6, menghitung nilai utility untuk kriteria MVP. Hitung nilai kriteria utility itu satu-satu dari MVP hingga PI. Kita hitung satu persatu semuanya seperti di gambar ini. Cmax dan nilai Cmin itu sebesar 695 dan 225. Di sini dikurangin lalu dibagi dengan pengurangannya. Oke. Untuk selanjutnya, menghitung nilai utility untuk kriteria PP juga seperti yang tadi sebelumnya. Seperti ini. Itu ada hasilnya. Untuk selanjutnya, menghitung nilai utility untuk kriteria ARR. Ini juga sama karena ini sama-sama kriterianya ARR, masih dalam menghitung nilai utility. Selanjutnya, menghitung nilai utility untuk kriteria IRR, sama juga di mana rumusnya Cout min Cmin per Cmax min Cmin. Nanti ada hasilnya disebutkan seperti itu. Nah, untuk yang terakhir ini menghitung nilai utility untuk kriteria PI. Sama juga rumusnya karena ini masih menghitung nilai utility. Oke, untuk terakhir kita tampilkan hasil perhitungan nilai utility tersebut dirangkum dalam tabel nomor 5 seperti berikut. Ini ada toko roti persada, sejumlah nilai seperti ini. Oke. Menghitung nilai akhir untuk setiap alternatif, kita hitung satu persatu. Disebutkan ada nilai akhir alternatif dari toko roti persada yaitu sebesar 0,415. Alternatif A2 atau toko elektronik langgeng, nilai akhirnya 0,324. Alternatif A3 nilai akhirnya sebesar 0,316. Lalu nilai akhir alternatif A4 atau toko mainan karya sebesar 0,494. Lalu ada alternatif A5 minimarket utama, nilai akhirnya sebesar 0,679. Lalu untuk yang terakhir, alternatif A6 atau toko bangunan perkasa diperoleh nilai akhir sebesar 0,522. Ini akan saya tampilkan dirangkum dalam sebuah tabel. Untuk yang terakhir, tabel perankingan atau hasil akhirnya. Ini diperoleh bahwa minimarket utama adalah paling layak dengan nilai akhir 0,6. Jadi dari hasil perhitungan nilai akhir sebelumnya dengan mengurutkan nilai data dari yang terbesar hingga yang terkecil, diperoleh hasil sebagai berikut. Itu saja penjelasan singkat dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih.